Seleksi sistem penerimaan murid di Indonesia saat ini menggunakan 4 jalur atau kriteria, meliputi jalur prestasi, mutasi, afirmasi, dan domisili. Masa pendaftaran dari 4 jalur tersebut dilakukan dalam 2 tahapan terpisah. Kamis 25 Juni lalu adalah pengumuman tahap 1 jalur prestasi dan mutasi. Saat ini saya akan menemui Vanessa. Nah, ini adalah salah satu calon siswa SMA Negeri 22 di Bandung, Jawa Barat yang sedang menantikan hasil dari SPMB tahap pertama. Misi, assalamualaikum. Vanessa? Iya. Oke, aku Iqbal dari Metro TV yang tadi WhatsApp. Iya. Aku mau ikutin sebentar ya, katanya lagi menantikan pengumuman SPMB tahap 1. Iya, betul. Boleh izin ikut ya? Boleh. Masuk Oke, aja, Kak. thank you. Silakan duduk, Kak. Ada Bapak Ibu? Ada. Oh iya, nanti. Bon, Papi. Siap. Ini Kak Iqbal. Halo Tante. Iqbal. Oke. Iqbal dari Metro TV. Sehat Om Tante? Alhamdulillah, ya, silakan. Jadi mau nonton bareng ya hasil SPMB. Vanessa adalah pelajar lulusan SMP yang memperebutkan sisa 1 kursi di SMA Negeri 22 Bandung dari jalur prestasi. Oke, gimana Vanessa? Udah keluar hasilnya? 5 menit lagi sih di sininya. Coba di refresh kali ya, barangkali udah langsung keluar. Oh, udah nih? Udah. Iya. Boleh dibacain Vanessa hasilnya? Hasilnya gak lulus. Nggak lulus. Iya. Oke, ini yang di mana? Ini SMA-nya yang di 22 sama 4. 22 sama 4. Sama 4. Iya. Pengumumannya seperti ini ya, coba Iya. lihat. Tidak lulus seleksi tahap 1 nanti berarti SPMB ya. Iya. Tapi ada ini nih, Anda masih punya kesempatan untuk mendaftar kembali di tahap 2. Iya. Gimana melihat hasil Vanessa, Tante? Ya, terus gimana? Masih mau lanjut? Masih. Om? Saya dukung. Nah, tahu nggak kuotanya? Kemarin yang diperebutkan berapa? 1. Diperebutkan oleh? Hampir 3.000. Hampir 3.000. 1 banding 3.000 ya? Iya. Terus kalau yang nggak masuk gimana? Cari sekolah mepet. Orang tua Vanessa menilai SPMB sistem tahun ini membingungkan lantaran ada banyak tahapan, jumlah pesaing terakumulasi di tahapan terakhir. Ya, mungkin bisa dibilang membingungkan. Gitu. Tidak dibuat sesederhana gitu loh. Jadi kan karena ada jalur prestasi, ada jalur domisili gitu ya, ada jalur raport apa segala macam seperti itu. Oke. Jadi waktunya juga terlalu mepet ya, sampai akhir. Terlalu mendesak. Tanggal 30 Juni aja masih ada tahap 2. Itu mau sampai kapan lagi gitu. Kalau memang masuk, kalau nggak masuk kan kita otomatis harus cari sekolah swasta kan. Itu perlu, swasta pun harus jauh-jauh hari. Ya itu sih, makanya yang saya bingung. Di pemetaan aja kan udah istilahnya kuota penuh. Gimana kita mau coba di tahap 1-2? Itu tadinya logikanya. Di pemetaan aja udah full, kan nggak mungkin di tahap 1, tahap 2 juga ada. Itu. Kita juga dari awal udah bingung gimana. Di pemetaan aja udah full gitu. Sedangkan di tahap 1, tahap 2 masih bisa coba. Yaitu kuotanya dari mana? Itu. Gara-gara masalah teknis PCMB, pendataan calon murid baru di Jawa Barat diperpanjang 2 kali hingga 11 Juni. Buntutnya, banyak orang tua dan siswa merasa dirugikan karena terdepak dari sekolah negeri incaran. Kami juga sempat waktu itu datang ke Diknas juga, ya walaupun memang tidak ada solusi, ya mereka hanya menjawab itu sistem. Dan mereka menjawab ini pendaftaran baru masuk 40% di PCMB. Saya sih sebenarnya tidak peduli ya mau berapa persen yang dia sudah masuk seharusnya. Kalau kita bicara komitmen aja sih Pak, kalau memang komitmen kita disampaikan ke publik itu ada tanggal 8, kenapa harus dirubah? Ada apa gitu kan. Tidak peduli harus baru masuk 40%, kan ada tahap 1 dan 2 ya. Ya kenapa tidak dialokasikan ke situ aja, yang 60%-nya, artinya dibagi 2, 30. Lalu kemarin juga kan konfirmasinya ini adalah pemetaan, hanya latihan. Belum real, ternyata pada saat pengumuman daftar ulang. Artinya bukan pemetaan dan bukan ini, artinya real itu adalah pendaftaran gitu.
Meskipun tidak masuk daftar sekolah unggulan, SMA Negeri 1 Bandung juga menjadi incaran warga sekitarnya. Dari kuota 462 kursi murid baru, pendaftarnya membludak hingga 3.500 orang. Nama sekolah ini sempat menghilang dari sistem PCMB yang bermasalah. Namun, panitia pendaftaran memastikan pihak sekolah tidak melakukan perubahan skor apapun. Untuk pengaduan sih kebanyakan mungkin dari ini ya, aplikasi mungkin ya. Dari aplikasi yang pertama, ya mungkin dikarenakan ini baru kan, vendornya baru, mungkin sedang perbaikan seperti apa. Itu yang pertama ada untuk awal-awal sih banyak yang pilihan sekolahnya itu tidak ada. Misalnya dia pengen ke SMA 1, loh kok nggak ada SMA 1-nya nih gitu. Nah itu di awal-awal hari-hari pertama ya. Tapi untuk kesananya sih ada. Tapi itu di awal tuh banyak orang tua yang di sini. Kita keterbatasan dalam pelaksanaannya pun kita hanya bisa untuk mengakses aja tanpa bisa merubah itu pun kita maksudnya di sini kita sebagai tim verifikasi, kita ada tim verifikator, itu kita hanya memverifikasi aja dan tidak bisa merubah apapun itu. Minat masyarakat bersekolah negeri masih begitu tinggi. Sayangnya daya tampung SMA negeri dan sederajat tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP dan sederajat. Keterbatasan kapasitas membuka celah praktek transaksional perguruan sekolah negeri. Kalaupun misalnya ada yang tidak sesuai, kita bisa buktikan, kemudian kalaupun terbukti bisa kita diskualifikasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.